Salam saudara-saudara, hari ini damai sejahtera yang Tuhan terus berikan bagi kita dan harapan saya saudara-saudara selalu sehat dan di dalam perlindungan Tuhan baik kita semua dan keluarga kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan satu pujian walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Ampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, urapi hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus membuka hati kami, setiap hati kami yang mendengarkan channel YouTube ini Tuhan, diberkati mereka dan membuka hati untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Yosua 14 ayat 13-14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi upah dari orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberikan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara-saudara, bagaimana milik pusaka ini jatuh di tangan dan menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas, sehingga sampai sekarang ini ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hatinya. Jadi inilah upah orang yang setia dan mengikuti Tuhan. Bagaimana orang yang sepenuh hati mengasihi Tuhan. Kaleb adalah seorang pengintai yang dipercaya sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Tidaklah heran kalau Kaleb mendapat bagian dan masuk negeri Kanaan, sebab ia mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, bagaimana Kaleb ini adalah seorang pengintai yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan apakah kita juga menginginkan mendapatkan berkat seperti Kaleb? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan kita pun mendapatkan kepercayaan dari Tuhan seperti Kaleb adanya. Di sini saya akan membagikan beberapa bahasan bagaimana kita mendapat bagian untuk bisa masuk di negeri Kanaan, yaitu masuk di negeri yang Tuhan sudah berikan untuk kita, yaitu kemenangan dalam setiap persoalan kita. Di sini yang saya bisa bagikan adalah satu, kita harus percaya. Kita baca di Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jadi di sini dia percaya, ya. Dia percaya. Kaleb mengatakan dengan tegas pendiriannya, sementara ke-10 pengintai lainnya melemahkan semangat keyakinan Kaleb untuk menunjukkan ia memiliki iman yang sejati. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya.
Dan kalimat ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini adalah iman Kaleb yang percaya. Sekalipun dia sempat dihina, sekalipun dia sempat diejek oleh teman-temannya, tetapi dia tidak peduli, karena dia percaya saat dia setia pada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Ini adalah yang pertama. Bagaimana kita bisa mengikut Tuhan dengan segenap hati seperti Kaleb adanya, yaitu yang pertama adalah percaya. Kedua adalah setia. Kita baca di ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai 9. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi upah dari kesetiaan, yaitu di mana Kaleb dia tidak tawar hati, dia tidak kecewa, tetapi dengan sepenuh hati dia mengikuti Tuhan. Dan Musa berkata bahwa engkau akan diberkati anak cucumu. Jadi bahwa kesaksian Kaleb mengenai separuh masa hidupnya, ia tetap setia kepada Tuhan. Dan apa upah yang diberikan bukan saja untuk dirinya dia, tetapi anak cucunya diberkati luar biasa. Dan Tuhan menjadikan milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Itulah yang dia bisa disampaikan oleh Nabi Musa kepada Kaleb, yaitu kesetiaan Kaleb. Yang kedua adalah jujur. Kita baca di Yosua 14 ayat 6 sampai 7. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal pada waktu itu. Berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barne. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barne untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi pada waktu itu Kaleb berusia 40 tahun. Dia ditugaskan Musa untuk mengintai, dan dia harus menceritakan apa yang terjadi di sana dengan sejujurnya. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur pada Tuhan, kita mengatakan sesungguhnya, begitupun dalam doa-doa kita. Kita harus jujur, mengakui dosa kita, menceritakan apa yang terjadi. Jangan pernah tersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan tahu segala hati dan pikiran kita. Dia tahu hal yang paling terdalam di dalam diri kita. Kaleb sedikit pun tidak merisaukan penyertaan rekan-rekannya yang lain. Ia dengan tegas mengatakan dengan sejujurnya. Jadi saat itu Kaleb dihujat oleh teman-teman untuk dia jangan berkata jujur, tapi dia tetap jujur pada Musa apa yang terjadi di sana. Karena dia tahu kejujuran adalah hal yang utama untuk kita intim dengan Tuhan juga. Itu salah satunya. Tuhan mau kita menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, dan anak yang jujur pada Tuhan. Sekarang mengapa Kaleb bisa begitu setia pada Tuhan? Di sini saya pelajarin adalah bagaimana Kaleb menceritakan tentang Tuhan, bukan keberhasilan dan kesuksesan. Yang pertama adalah mengapa Kaleb begitu setia, yaitu Kaleb menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Dia tidak menyombongkan diri bahwa ini loh, karena saya berhasil, bahwa inilah karena saya bangsa Israel dimenangkan. Tapi yang dia ceritakan adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas hidupnya dan negeri bangsa Israel. Nah, itulah yang membuat dia tetap setia pada Tuhan. Dan yang kedua adalah Kaleb tidak membanggakan kehebatannya di masa lalu, tapi ia senantiasa mengarahkan pandangannya pada kesetiaan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia tidak membanggakan bahwa dia ini dulunya seperti apa, tetapi dia tetap mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kehendak dan kasih setia Tuhan. Bagaimana Tuhan diagungkan, bagaimana Tuhan dimuliakan atas hidup Kaleb, sehingga Kaleb bisa bersaksi siapa Tuhan yang dia sembah.
Nah, ini tadi 3 poin adalah, yang pertama itu adalah bagaimana kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama adalah percaya, kedua adalah setia, 3 adalah jujur. Lalu kita ambil pembelajaran lagi, mengapa sih Kaleb bisa setia? Kenapa Kaleb bisa setia? 1, karena Kaleb menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bukan tentang keberhasilan dia, bukan atas kesuksesan dia. Dia tidak sombong dengan memegahkan dirinya. Semua karena Tuhan. Dan yang kedua, Kaleb tidak membanggakan kehebatan dia di masa lalu. Dia dulu orang kaya, tiba-tiba dia jatuh, dia tidak membanggakan kehebatan dia masa lalu. Tetapi ia senantiasa mengarahkan pandangannya pada Tuhan ketika kesetiaan dan kasih Tuhan menyertai dia. Nah, itu saudara-saudara. Jadi sebelum saya akhiri, kita baca di Ibrani 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Luar biasa, bukan firman ini, inilah janji Tuhan. Tuhan sangat menghargai orang yang senantiasa menceritakan tentang pribadi Tuhan. Tuhan sangat menghargai orang yang meninggikan namanya dan memuliakan nama Tuhan dan menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar. Adalah tugas dan komitmen kita sebagai orang percaya. Jadi saudara-saudara, bila saudara-saudara mengalami mujizat, bila saudara-saudara mengalami pemulihan, saudara-saudara harus bersaksi agar nama Tuhan dipermuliakan, sehingga dari kesaksian kita banyak orang akan berubah, banyak orang akan bertobat. Jadi bukan karena kita atau hamba-hamba Tuhan, tetapi karena nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan di firman ini dikatakan, sebab itu janganlah engkau melepaskan kepercayaanmu karena besar upahmu yang menantinya. Saat orang mendengarkan kesaksian kita, saat orang itu bertobat dan dipulihkan, mereka akan percaya siapa Tuhan yang kita sembah. Dan Tuhan akan memberikan, memberkati orang-orang yang seperti ini. Jadi saudara-saudara, kita harus merespon panggilan Tuhan, jadi saksi-saksi Tuhan dimanapun berada, agar nama Tuhan dipermuliakan, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mari saudara-saudara, jadilah kita laskar-laskar Kristus, laskar-laskar Kristus kita. Saat kita bersaksi, itu sama saja kita menelanjangi kuasa iblis. Karena dengan kita bersaksi tentang kemurahan Tuhan, dengan kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan, iblis dikalahkan. Mari saudara-saudara, jangan pernah malu, takut, ataupun ragu. Apa yang saudara-saudara terima dari Tuhan, baik itu kesaksian kebahagiaan, kesaksian penderitaan, itu tetap kita bersaksi. Ya saudara-saudara, karena Tuhan mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi anaknya. Kita adalah biji mata Tuhan, kita adalah kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi laskar Kristus dimanapun kami berada, untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa, dimenangkan. Kami percaya penyertaan Tuhan atas kehidupan kami dan keluarga kami menjadi luar biasa, dan kami ada di dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, virus corona ini segera berakhir di bangsa kami, dan kami bisa menikmati hidup yang selayaknya Tuhan, tanpa perlu kecemasan, ketakutan apapun. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.